Di tengah kekuasaan dan kekayaan, seorang menteri membuat perjanjian gelap. Tapi, setiap keberhasilan yang ia raih, datang dengan harga yang mengerikan. Setiap skandal korupsi yang ditutupinya, satu persatu, orang terdekatnya menjadi tumbal. Hingga akhirnya, ia harus membayar harga paling mahal, jiwanya sendiri. Di tengah gemuruh malam yang dingin, di dalam sebuah ruang kerja yang diselimuti bayang-bayang, Suryo Hadiwinata duduk di balik meja mahoni. Udara terasa tebal dan dingin, padahal pendingin ruangan sudah dimatikan. Ia bukan lagi pria yang dikenal orang. Kegagalan demi kegagalan telah mengikis ambisinya, mengubahnya menjadi pria yang dipenuhi keputusasaan. Suryo, seorang pejabat yang terperangkap dalam sistem yang ia benci, mendambakan kekuasaan dan kekayaan yang tak terbatas. Ia melihat rekan-rekannya merangkak naik dengan mudah, sementara ia, dengan segala integritasnya, terus terpuruk. Ia sudah muak. Di sudut ruangan, sebuah rak buku tua yang jarang tersentuh menarik perhatiannya. Di sana, di antara tumpukan manuskrip kusam, terselip sebuah buku bersampul kulit hitam pekat. Tentu saja, buku itu tidak pernah ada di sana sebelumnya. Halaman-halamannya berbau apak dan kertasnya terasa dingin saat disentuh. Isi buku itu, yang ditulis dalam bahasa kuno yang ia pahami secara naluriah, menjelaskan tentang ritual pemanggilan entitas dari dimensi lain. Suryo, yang dulunya seorang yang rasional, kini dipenuhi rasa putus asa. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa ia korbankan. Dengan tangan gemetar, ia membaca setiap instruksi dengan saksama. Kata-kata itu seolah menari-nari di depan matanya, memanggilnya untuk melangkah lebih jauh. Di tengah-tengah ritual yang dijelaskan, ada satu benda yang menarik perhatiannya, sebuah cermin obsidian. Cermin itu ditaruh di tengah ruangan, dan ketika ritual dimulai, permukaannya memancarkan cahaya merah yang aneh. Suryo tidak tahu dari mana cermin itu datang, tetapi ia merasa ada sesuatu yang menariknya. Ia menuruti instruksi. Dengan jarum steril, ia meneteskan darahnya ke atas cermin obsidian. Seketika, permukaan cermin bergejolak, dan udara di sekitarnya terasa menusuk tulang. Bisikan-bisikan aneh yang tidak ia mengerti mulai memenuhi ruangannya. Bisikan-bisikan itu terdengar seperti suara dari ratusan jiwa yang berteriak secara bersamaan. Suryo mulai merasa takut, tetapi ia tidak bisa berhenti. Ia merasa ada kekuatan yang mengendalikan tubuhnya. Dari balik cermin, muncul bayangan gelap dengan sepasang mata merah menyala. Bayangan itu berbentuk seperti manusia, tetapi aura yang dipancarkannya begitu dingin. Apa yang kau inginkan, manusia rakus? Suara bayangan itu bergema, bukan di telinganya, melainkan di dalam kepalanya. Aku ingin kekuasaan, jawab Suryo. Suaranya bergetar. Aku ingin menjadi yang terkuat. Semua ada harganya, bisikan Abaddon terdengar. Kekayaan, kekuasaan, dan perlindungan abadi dari segala mara bahaya akan menjadi milikmu. Tetapi ada satu syarat. Kau harus membayar dengan apa yang paling berharga bagimu. Suryo tidak peduli. Ia hanya melihat kekuasaan dan kekayaan di depan matanya. Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Malam itu, di ruangan yang gelap, Suryo Hadiwinata menjalin persekutuan dengan iblis. Ia tidak tahu bahwa perjanjian itu akan mengubah hidupnya selamanya. Ia telah menjual jiwanya, dan sebagai imbalan, ia akan mendapatkan semua yang ia inginkan. Setelah perjanjian itu selesai, bayangan di dalam cermin menghilang. Ruangan kembali sunyi, tetapi Suryo merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada kekuatan yang mengalir di dalam dirinya, memberinya keberanian dan keyakinan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa bahwa ia telah menjadi lebih dari sekadar manusia biasa. Ia memandang cermin obsidian itu lagi. Kali ini, tidak ada bayangan iblis yang mengerikan. Hanya ada pantulan dirinya yang tersenyum. Senyuman yang terlihat begitu dingin dan gelap. Ia tidak tahu bahwa senyum itu akan menjadi senyum terakhir yang ia lihat di cermin. Suryo berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah membuka pintu ke dunia yang gelap, dan ia tidak tahu apa yang menunggunya di sana. Ia merasa bahwa ia telah mencapai segalanya, tetapi ia tidak tahu bahwa ia telah kehilangan dirinya. Malam itu, di tengah-tengah kegelapan, Suryo Hadiwinata tidur dengan mimpi buruk. Ia bermimpi melihat cermin obsidian yang memantulkan wajahnya. Namun, wajah itu bukan lagi wajahnya,
melainkan wajah yang mengerikan dengan mata merah menyala. Ia berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa melihat pantulan dirinya yang tersenyum dingin. Keesokan harinya, Suryo Hadiwinata memulai hari yang baru. Ia menjadi pria yang lebih ambisius dan kejam dari sebelumnya. Ia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Ia hanya ingin mencapai puncak kekuasaan. Ia tidak tahu bahwa cermin obsidian itu telah mengambil alih kendali atas jiwanya. Ia tidak tahu bahwa ia telah menjadi budak dari iblis. Ia tidak tahu bahwa ia akan membayar harga yang tak terbayangkan untuk kekuasaan yang ia dambakan. Karir Suryo meroket bak komet. Hanya dalam waktu singkat, ia menduduki posisi-posisi penting yang sebelumnya hanya bisa ia impikan. Promosi datang beruntun, dan setiap proyek yang ia tangani selalu berhasil dengan gemilang. Ia seolah-olah memiliki sentuhan ajaib, atau lebih tepatnya, sentuhan gelap. Setiap kali ada hambatan, sebuah solusi aneh dan tak terduga selalu muncul. Lawan-lawan politiknya tiba-tiba tersandung skandal, dan proyek-proyek mereka gagal secara misterius. Tak ada yang curiga, karena semua terlihat seperti kebetulan. Bisikan-bisikan yang ia dengar saat ritual kini menjadi lebih nyata. Tidak lagi hanya suara di dalam kepala. Terkadang Suryo merasa ada yang berbisik di sampingnya, memberikan arahan, ambil jalan ini, atau singkirkan dia. Suara itu dingin dan tanpa emosi, namun selalu tepat. Suryo mulai mengikuti bisikan itu tanpa ragu. Ia menjadi lebih kejam, lebih licik, dan lebih tak kenal ampun. Dewi, istrinya, adalah orang pertama yang menyadari perubahan itu. Suryo yang dulu hangat dan penuh perhatian, kini menjadi sosok yang dingin dan terasing. Ia sering mengunci diri di ruang kerjanya, berjam-jam menatap cermin obsidian itu. Dewi pernah mencoba bertanya, "Suryo, ada apa denganmu? Kau tidak seperti dirimu yang dulu." Suryo hanya menepis pertanyaan itu, menyebut Dewi terlalu berlebihan. Seiring kekayaan dan kekuasaan Suryo meningkat, ia mulai hidup dalam kemewahan yang berlebihan. Villa megah, mobil mewah, dan pesta-pesta glamor menjadi bagian dari hidupnya. Ia mulai akrab dengan praktik korupsi, mengambil uang rakyat tanpa ragu. Setiap kali ada penyelidikan, bukti-bukti selalu hilang atau mengarah ke orang lain. Suryo merasa tak tersentuh, dilindungi oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia tertawa dalam hati, merasa bahwa ia telah mengalahkan sistem. Namun, perlindungan itu tidak datang gratis. Bisikan-bisikan dari Abaddon menjadi lebih sering dan menuntut. Sudah waktunya, bisik suara itu di tengah malam. Kau harus membayar. Suryo sering terbangun dengan keringat dingin, jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu apa yang harus ia bayar. Ia hanya tahu bahwa perjanjian itu akan menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar uang. Suatu malam, Suryo bermimpi buruk. Ia bermimpi melihat cermin obsidian itu retak. Dan dari retakan itu, muncul tangan-tangan kurus yang mencoba meraihnya. Di dalam mimpi, ia melihat wajah-wajah orang yang pernah ia singkirkan, wajah-wajah yang kini penuh kebencian dan dendam. Ia terbangun dengan jeritan, dan Dewi segera menghampirinya. "Suryo, kau kenapa?" tanya Dewi cemas. "Tidak apa-apa, hanya mimpi buruk," jawab Suryo, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun, Suryo tahu bahwa itu bukan hanya mimpi. Ia mulai merasakan paranoia. Ia sering merasa ada yang mengawasi, bahkan saat ia sendirian. Ia sering melihat bayangan aneh yang melintas di sudut matanya, bayangan yang menghilang saat ia mencoba melihatnya. Suryo mencoba mengabaikannya, tetapi bayangan-bayangan itu semakin sering muncul. Ia merasa bahwa ia tidak lagi sendirian. Suryo menjadi lebih tertutup. Ia menghindari Dewi dan putranya, Bima. Bima, yang masih remaja, mulai curiga dengan perubahan ayahnya. Ia melihat mata ayahnya yang dulu penuh kasih, kini menjadi dingin dan kosong. Ia sering mendengar ayahnya berbicara sendiri di ruang kerja, dan ia mulai merasakan aura dingin yang menyelimuti ayahnya. Dewi, yang religius, mulai berdoa untuk suaminya. Ia merasakan ada sesuatu yang jahat yang menguasai Suryo. Ia mencoba mencari tahu tentang cermin obsidian itu, dan ia menemukan beberapa literatur kuno tentang ilmu hitam dan perjanjian dengan iblis. Ia mulai ketakutan. Ia tahu bahwa suaminya telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Suatu hari, seorang pria tua yang pernah menjadi mentor spiritual Suryo, Prabu,
tiba-tiba muncul di depan pintu rumah mereka. Prabu, yang telah menghilang selama bertahun-tahun, kini terlihat sangat tua dan lelah. "Suryo," katanya, suaranya parau. "Kau telah melakukan kesalahan besar. Kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." Suryo menolak semua perkataan Prabu, menyebutnya gila. Ia terlalu buta oleh kekuasaan dan kekayaan untuk mendengarkan. Prabu menatap Suryo dengan kasihan. "Kau harus segera melepaskan diri dari perjanjian ini, sebelum semuanya terlambat," katanya. "Iblis tidak pernah memberikan sesuatu secara gratis. Mereka akan mengambil jiwamu, dan kau akan membayar harga yang tak terbayangkan." Suryo hanya menertawakan semua perkataan Prabu. Ia merasa bahwa ia telah mengendalikan segalanya. Ia tidak tahu bahwa ia hanya pion dalam permainan yang lebih besar, dan bahwa harga yang harus ia bayar akan sangat mahal. Seiring berjalannya waktu, Suryo Hadiwinata mencapai puncak kekayaannya. Ia menjadi menteri yang paling berpengaruh, memiliki villa-villa mewah, mobil-mobil mewah, dan rekening bank yang tak pernah kering. Korupsi demi korupsi ia lakukan tanpa rasa takut, karena setiap kali ada yang mencoba menjeratnya, semua bukti tiba-tiba menghilang atau mengarah ke orang lain. Suryo merasa tak tertandingi, dilindungi oleh tangan tak kasat mata yang selalu membantunya. Namun, di balik semua kemewahan itu, Suryo adalah pria yang hancur. Bisikan-bisikan dari Abaddon, iblis yang bersemayam di balik cermin obsidiannya, semakin menuntut. Tidak lagi hanya bisikan. Kini suara itu berteriak dalam kepalanya. "Sudah waktunya membayar. Beri aku makan. Aku butuh darah." Suryo mulai mengalami insomnia parah. Setiap malam ia terbangun dengan keringat dingin, dihantui bayangan-bayangan mengerikan. Ia sering melihat bayangan-bayangan aneh di sudut matanya, bayangan yang melintas dengan cepat, dan suara-suara bisikan yang tidak bisa ia hindari. Paranoia mulai menggerogoti kewarasannya. Suryo merasa ada yang mengawasinya. Bahkan saat ia sendirian, ia sering melihat pantulan dirinya di cermin obsidian, dan ia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Matanya yang dulu hangat, kini menjadi dingin dan kosong. Senyumnya yang dulu tulus, kini menjadi seringai yang dingin. Ia merasa bahwa ia bukan lagi dirinya sendiri, melainkan sebuah wadah yang dikuasai oleh kekuatan gelap. Dewi, istrinya, semakin khawatir. Ia sering menemukan Suryo duduk di ruang kerjanya, menatap kosong ke cermin obsidian yang kini memancarkan aura dingin dan gelap. Dewi mencoba mendekati Suryo, memintanya untuk berhenti. "Suryo, hentikan semua ini. Aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tetapi aku merasakan ada sesuatu yang jahat di sekitarmu," katanya dengan suara bergetar. Suryo hanya menepisnya, menyebut Dewi terlalu paranoid. "Kau terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting," jawabnya dengan nada dingin. Meskipun Suryo mengabaikannya, Dewi tidak menyerah. Diam-diam, ia mulai mencari tahu tentang cermin obsidian itu. Ia membaca buku-buku kuno tentang ilmu hitam, tentang ritual-ritual kuno, dan tentang perjanjian dengan iblis. Ia menemukan bahwa cermin obsidian adalah alat kuno yang digunakan untuk memanggil entitas gelap, dan bahwa perjanjian dengan iblis selalu menuntut harga yang sangat mahal, jiwa, atau orang-orang yang paling berharga. Dewi merasa ketakutan. Ia tahu suaminya telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Suatu hari, Prabu, mantan mentor spiritual Suryo yang telah lama menghilang, muncul di hadapan Suryo. Prabu terlihat sangat tua dan lelah, seolah-olah ia telah menanggung beban dunia di pundaknya. "Suryo, kau telah melakukan kesalahan besar. Kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup," katanya dengan suara parau. Suryo hanya menertawakan Prabu, menyebutnya gila. "Aku sudah tidak percaya pada hal-hal seperti itu lagi, Prabu. Aku hanya percaya pada kekuatan dan kekuasaan," jawabnya. Prabu menatap Suryo dengan tatapan kasihan. "Kau harus segera melepaskan diri dari perjanjian ini, sebelum semuanya terlambat," katanya. "Iblis tidak pernah memberikan sesuatu secara gratis. Mereka akan mengambil jiwamu, dan kau akan membayar harga yang tak terbayangkan." Suryo hanya menertawakan Prabu lagi. Ia terlalu buta oleh kekuasaan dan kekayaan untuk mendengarkan. Setelah Prabu pergi, Suryo merasa lega. Ia merasa bahwa ia telah mengendalikan segalanya, dan bahwa ia telah mengalahkan semua orang yang mencoba menjatuhkannya. Ia tidak tahu bahwa ia hanya pion dalam permainan yang lebih besar.
Ia tidak tahu bahwa harga yang harus ia bayar akan sangat mahal. Malam itu, Suryo kembali ke ruang kerjanya. Ia menatap cermin obsidian yang kini memantulkan bayangan gelap. Ia melihat mata merah menyala di dalam cermin, dan ia merasakan bisikan dingin yang berbisik di telinganya. Sudah waktunya, Suryo. Kau harus membayar. Kau harus memberikan apa yang paling berharga bagimu. Suryo merasa ketakutan. Ia tahu ia akan kehilangan segalanya. Tetapi ia tidak tahu bahwa ia akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga dari kekayaan dan kekuasaan. Di balik pintu ruang kerjanya yang terkunci rapat, Suryo Hadiwinata duduk membeku. Bisikan Abaddon kini tidak lagi samar. Suara itu jelas, menusuk, dan penuh tuntutan. Darah, kekuatan. Berikan aku apa yang paling berharga. Suryo merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Ia mencoba mengabaikan suara itu, tetapi tidak bisa. Bayangan Abaddon kini muncul dalam wujud yang lebih nyata di sudut-sudut ruangan, bergerak seolah-olah ia adalah bayangan Suryo sendiri. Di luar, dunia Suryo mulai bergejolak. Skandal korupsi besar yang ia sembunyikan selama berbulan-bulan akhirnya terungkap. Bukti-bukti yang sebelumnya ia yakini telah musnah kini muncul kembali, seolah-olah ditaruh di sana oleh tangan tak terlihat. Suryo merasakan ancaman nyata. Kali ini, ia tidak bisa lolos begitu saja. Ia duduk di depan cermin obsidian, wajahnya pucat pasi. Ia memohon kepada Abaddon untuk melindunginya, untuk memusnahkan bukti-bukti itu seperti yang telah ia lakukan sebelumnya. Dari dalam cermin, Abaddon muncul, bukan lagi sebagai bayangan, melainkan sebagai sosok humanoid berkerudung gelap dengan mata menyala. Pilihanmu, Suryo, desisnya. Suaranya seperti pecahan kaca. Karir dan kekayaanmu atau dia. Abaddon tidak perlu menunjuk. Suryo tahu siapa yang ia maksud. Dewi. Istrinya yang selalu mengingatkannya pada moral dan kebaikan. Sosok yang merupakan satu-satunya cahaya yang tersisa dalam hidupnya. Suryo terdiam. Otaknya berputar, menimbang-nimbang. Di satu sisi, ada kekuasaan dan kekayaan. Di sisi lain, ada istri yang ia cintai. Namun, ambisi yang telah lama menggerogotinya mengalahkan segalanya. Ia tidak bisa kembali ke masa lalunya yang penuh kegagalan. Ia tidak bisa melepaskan semua yang telah ia raih. Dengan suara yang bergetar, ia menjawab, "Lindungi aku." Seketika, aura gelap memenuhi ruangan. Cermin obsidian bergetar hebat, dan retakan-retakan kecil mulai muncul di permukaannya. Tangan Abaddon yang kurus dan pucat terulur dari dalam cermin, seolah-olah sedang menyentuh sesuatu yang jauh. Beberapa hari kemudian, berita tragis mengejutkan seluruh negeri. Dewi, istri Suryo, tewas dalam sebuah kecelakaan mobil yang mengerikan. Mobilnya menabrak pembatas jalan dan terbakar habis. Polisi menutup kasus itu sebagai kecelakaan tunggal, tetapi Suryo tahu yang sebenarnya. Ia tahu bahwa ia telah mengorbankan Dewi untuk ambisinya. Kematian Dewi menghantui Suryo. Ia merasakan sedikit penyesalan yang menusuk di dadanya, tetapi suara Abaddon selalu muncul untuk menenangkannya. Kau telah melakukan yang benar, Suryo. Kau telah memilih kekuasaan. Sekarang, kau adalah yang terkuat. Dan memang, keajaiban terjadi. Skandal korupsi yang menjeratnya tiba-tiba menguap. Dokumen-dokumen penting menghilang dari kantor polisi, dan saksi-saksi kunci mendadak bungkam. Suryo lolos, sekali lagi, dari jerat hukum. Ia meraih kemenangan besar, tetapi dengan harga yang tak terbayangkan. Namun, di balik semua keberhasilan itu, Suryo merasakan kehampaan yang luar biasa. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia sering bermimpi melihat Dewi, wajahnya pucat dan penuh kesedihan, menatapnya dari balik api. Ia mendengar suaranya berbisik, "Suryo, kau telah membunuhku." Suryo menjadi lebih dingin dan terasing. Ia sering mengunci diri di ruang kerjanya, menatap kosong ke cermin obsidian yang kini memancarkan aura dingin yang lebih pekat. Ia melihat pantulan dirinya, dan ia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Matanya yang dulu memiliki kilau kebaikan, kini menjadi mata yang gelap dan kosong. Ia tidak lagi melihat pantulan dirinya sendiri, melainkan pantulan monster yang telah ia ciptakan. Ia tidak tahu bahwa ia telah kehilangan dirinya, bahwa ia telah kehilangan kemanusiaannya. Ia hanya tahu bahwa ia telah menjadi yang terkuat,
dan bahwa ia telah membayar harga yang tak terbayangkan untuk kekuasaan yang ia dambakan. Kematian Dewi menghancurkan Bima, putra semata Wayang Suryo. Bima yang sangat mencintai ibunya, tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia tahu ada sesuatu yang janggal dari kematian ibunya, sesuatu yang lebih dari sekadar kecelakaan. Rasa sedih yang mendalam berubah menjadi kebencian yang membara terhadap ayahnya. Ia melihat bagaimana Suryo hanya menunjukkan kesedihan palsu di depan publik, sementara di belakang layar, ayahnya menjadi lebih dingin dan acuh tak acuh dari sebelumnya. Bima mulai mencari tahu tentang kehidupan ayahnya. Ia menyadari bahwa kekayaan dan kekuasaan ayahnya datang terlalu cepat dan tanpa alasan yang jelas. Ia mendengar desas-desus tentang korupsi dan skandal yang selalu berhasil ditutupi, dan ia mulai curiga ada sesuatu yang lebih gelap di balik semua itu. Bima menjadi seorang detektif amatir, menggali setiap petunjuk yang bisa ia temukan. Suryo, yang kini semakin terasing dan paranoid, merasa terancam oleh Bima. Abaddon, yang bersemayam di dalam cermin obsidian, memanipulasi pikirannya. Dia adalah kelemahanmu. Bisik suara iblis itu di dalam kepala Suryo. Singkirkan dia sebelum dia menghancurkanmu. Suryo mencoba mengabaikan bisikan itu, tetapi suara itu semakin kuat, memaksanya untuk bertindak. Suryo mencoba mengusir Bima dari rumah, memberinya uang dan memintanya pergi jauh untuk melanjutkan pendidikannya. Pergilah, Bima, mulai hidup baru di tempat lain. Jauhi aku, katanya dengan nada dingin. Namun, Bima menolak. Ia bersumpah akan membongkar kebenaran tentang ayahnya dan membersihkan nama ibunya. Setiap hari, ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Suryo melihat Bima bukan lagi sebagai putranya, melainkan sebagai ancaman yang harus dieliminasi. Suryo sering memergoki Bima mengintip ke ruang kerjanya, mencoba mencari tahu tentang cermin obsidian itu. Suryo menjadi sangat protektif terhadap cermin itu, menyembunyikannya di balik kain hitam dan mengunci pintu ruang kerjanya setiap kali ia keluar. Bisikan Abaddon menjadi lebih jelas, lebih menuntut, dan lebih kejam. Kau telah mengorbankan istrimu. Mengapa kau ragu untuk mengorbankan putramu? Suara itu berbisik, mengejeknya. Dia akan menghancurkanmu. Dia akan menghancurkan segalanya yang telah kau bangun. Malam-malam Suryo dipenuhi mimpi buruk. Ia bermimpi melihat Bima terbunuh dalam kecelakaan yang mengerikan, dan ia merasakan sedikit kelegaan yang mengerikan. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan hati nuraninya. Bima, yang kini merasa ada dalam bahaya, menghubungi Prabu, mantan mentor spiritual ayahnya, yang ia temukan alamatnya di buku harian ibunya. Prabu, yang kini sudah sangat tua dan lemah, menjelaskan tentang bahaya ilmu hitam dan perjanjian dengan iblis. Ia memperingatkan Bima untuk segera menjauh dari ayahnya, karena Suryo kini berada dalam bahaya besar, bahkan jiwanya terancam. Ayahmu telah menjual jiwanya, Bima. Ia telah menjadi boneka iblis, kata Prabu dengan suara sedih. Bima, yang kini memahami semuanya, merasa takut, tetapi ia tidak menyerah. Ia bertekad untuk menyelamatkan ayahnya, bahkan jika itu berarti ia harus menghadapi Abaddon secara langsung. Ia tidak tahu bahwa ayahnya, yang telah kehilangan kemanusiaannya, telah merencanakan sesuatu yang mengerikan. Ia tidak tahu bahwa ia akan menjadi korban berikutnya dalam permainan gelap yang dimainkan oleh Abaddon. Suryo, yang merasa terpojok, membuat keputusan yang mengerikan. Ia tidak bisa membiarkan Bima menghancurkan segalanya yang telah ia bangun. Ia akan melakukan apapun untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan yang ia dambakan. Ia akan mengorbankan putranya sendiri. Bima semakin mendekati kebenaran. Ia tahu bahwa ayahnya menyembunyikan sesuatu di ruang kerja. Saat Suryo pergi keluar kota untuk urusan dinas, Bima mengambil kesempatan itu. Dengan kunci cadangan yang ia temukan, ia masuk ke ruang kerja ayahnya. Ruangan itu terasa dingin dan berbau apek, seolah-olah tidak pernah ada cahaya matahari yang masuk ke dalamnya. Bima menemukan sebuah lemari arsip yang terkunci. Dengan menggunakan alat sederhana, ia berhasil membukanya. Di dalamnya, ia menemukan tumpukan dokumen rahasia. Ada catatan-catatan tentang aliran dana gelap, suap, dan keterlibatan ayahnya dalam beberapa kasus ilegal. Bima merasa mual. Ia tidak bisa percaya bahwa ayahnya, yang dulu begitu idealis, bisa melakukan hal-hal sekeji itu. Di antara dokumen-dokumen itu, ia menemukan buku harian ibunya. Di sana,
Dewi menulis tentang kekhawatiran dan ketakutannya terhadap Suryo dan cermin obsidian aneh yang selalu menemaninya. Bima membaca setiap kata yang ditulis ibunya. Ia menemukan nama Prabu dan alamatnya di sebuah desa terpencil. Tanpa ragu, ia memutuskan untuk menemui Prabu. Perjalanan itu terasa sangat jauh, tetapi Bima bertekad untuk mengungkap semua kebenaran. Prabu menyambut Bima dengan wajah yang cemas. "Aku sudah tahu kau akan datang, Bima," katanya. "Ayahmu telah menjual jiwanya." Prabu menjelaskan tentang Abaddon, tentang cermin obsidian, dan tentang perjanjian gelap yang dibuat Suryo. Ia mengatakan bahwa Suryo kini bukan lagi manusia, melainkan boneka iblis yang telah kehilangan kendali atas dirinya sendiri. "Kau harus menjauh dari ayahmu, Bima. Dia sudah terlalu jauh," kata Prabu. "Dia akan mengorbankanmu untuk mempertahankan kekuasaan yang ia dambakan." Bima merasa takut, tetapi ia tidak menyerah. "Aku harus menyelamatkan ayahku," katanya. Prabu menggelengkan kepala. "Tidak ada yang bisa menyelamatkannya lagi. Dia telah memilih jalannya. Kau hanya akan menjadi korban berikutnya." Sementara itu, Suryo kembali ke rumahnya. Ia segera menyadari bahwa seseorang telah masuk ke ruang kerjanya. Ia melihat kunci lemari arsip yang rusak dan merasa ketakutan. Ia tahu itu adalah Bima. Suryo menjadi sangat marah, dan ketakutannya berubah menjadi kebencian yang mendalam. Bisikan Abaddon kembali terdengar. Kali ini lebih menuntut dari sebelumnya. "Dia tahu segalanya. Singkirkan dia sebelum semuanya terlambat." Suryo duduk di depan cermin obsidian. Matanya merah menyala. Ia melihat pantulan dirinya, tetapi yang ia lihat bukan lagi wajahnya sendiri, melainkan wajah yang mengerikan dengan mata hitam legam. Ia melihat bayangan gelap yang ia sebut makhluk cermin, kini berdiri di belakangnya, mengawasinya. Suryo membuat keputusan yang mengerikan. Ia akan melakukan apapun untuk mempertahankan kekuasaan yang ia dambakan. Ia akan mengorbankan putranya sendiri. Ia merasa bahwa ia telah menjadi lebih dari sekadar manusia. Ia merasa bahwa ia telah menjadi dewa, dan bahwa ia memiliki kekuatan untuk melakukan apapun yang ia inginkan. Bima, yang kini sedang dalam perjalanan pulang, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasakan aura dingin yang menyelimutinya. Ia merasakan ada sesuatu yang mengejarnya, sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Ia tahu bahwa ayahnya telah menjadi lebih dari sekadar manusia, dan bahwa ia harus berhati-hati. Namun, ia tidak tahu bahwa ia telah menjadi target. Ia tidak tahu bahwa ia akan menjadi korban berikutnya dalam permainan gelap yang dimainkan oleh Abaddon. Suryo, yang kini telah kehilangan kemanusiaannya, merencanakan sesuatu yang mengerikan. Ia akan menyingkirkan Bima. Ia akan melakukan apapun untuk mempertahankan kekuasaan yang ia dambakan. Ia tidak peduli lagi dengan siapapun, bahkan dengan putranya sendiri. Ia hanya ingin mencapai puncak kekuasaan, dan ia tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya. Setelah mengetahui bahwa Bima telah menemukan rahasianya, Suryo memutuskan untuk bertindak. Ia tidak bisa membiarkan Bima menghancurkan segalanya yang telah ia bangun. Suryo tidak lagi memandang Bima sebagai putranya, melainkan sebagai ancaman yang harus dieliminasi. Bisikan Abaddon yang terus-menerus menuntut, "Singkirkan dia," kini menjadi perintah mutlak yang tak bisa ia tolak. Suryo membuat rencana mengerikan untuk menyingkirkan Bima. Suatu malam, Bima menghilang tanpa jejak. Tidak ada saksi, tidak ada bukti, seolah-olah Bima lenyap di telan bumi. Suryo berpura-pura sedih dan melaporkan kehilangan putranya, tetapi di dalam hatinya, ia merasakan kegelapan yang mendalam. Kematian Bima tidak membuatnya lolos dari jerat hukum sepenuhnya. Meskipun penyelidikan terhadap hilangnya Bima menemui jalan buntu, desas-desus mulai beredar luas di kalangan masyarakat dan media. Suryo merasa tertekan, tetapi Abaddon selalu muncul untuk menenangkannya, memberinya kekuasaan dan kekebalan baru, tetapi dengan harga yang semakin tinggi. Suryo yang kini sendirian, merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia dihantui rasa bersalah dan kesepian. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia sering bermimpi melihat Bima, wajahnya pucat dan penuh kesedihan, menatapnya dari balik kegelapan. Ia mendengar suaranya berbisik, "Ayah, kau telah membunuhku." Suryo menjadi lebih dingin dan terasing. Ia sering mengunci diri di ruang kerjanya,
menatap kosong ke cermin obsidian yang kini memancarkan aura dingin yang lebih pekat. Ia melihat pantulan dirinya, dan ia menyadari ada sesuatu yang berbeda. Matanya yang dulu memiliki kilau kebaikan, kini menjadi mata yang gelap dan kosong. Ia tidak lagi melihat pantulan dirinya sendiri, melainkan pantulan monster yang telah ia ciptakan. Suryo mulai melihat manifestasi fisik dari perjanjiannya, sebuah sosok bayangan gelap yang ia sebut makhluk cermin, yang merupakan bayangan mengerikan dari dirinya sendiri, mulai muncul di sudut matanya, mengawasinya, menunggunya. Makhluk cermin ini bergerak bebas di dalam rumahnya, terkadang meniru gerakannya, terkadang hanya berdiri diam, menatap kosong. Suryo kini bukan lagi penguasa, tetapi budak dari kekuatan yang ia panggil. Suatu hari, Suryo menerima surat dari Prabu. Dalam surat itu, Prabu memperingatkannya untuk segera melepaskan diri dari perjanjian dengan Abaddon. Kau telah terlalu jauh, Suryo. Kau telah menjual jiwamu, dan sekarang kau akan membayar harga yang tak terbayangkan, tulis Prabu. Makhluk cermin adalah tanda bahwa Abaddon akan segera datang untuk mengklaim pembayaran terakhir. Suryo merasa ketakutan. Ia mencoba membakar surat itu, tetapi surat itu tidak terbakar. Ia merasa bahwa ia telah terjebak. Ia mencoba mencari cara untuk melepaskan diri dari perjanjian dengan Abaddon, tetapi setiap usaha sia-sia. Ia mencoba membakar buku kuno itu, tetapi api tak mempan. Ia mencoba menghancurkan cermin obsidian, tetapi cermin itu seolah kebal terhadap segala serangan. Abaddon tertawa. Suaranya memenuhi seluruh ruangan. Kau pikir bisa lari dariku, manusia? Kau adalah milikku. Jiwa dan ragamu telah kugenggam. Suryo merasa putus asa. Ia tahu ia akan kalah, tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa ia akan kehilangan segalanya. Malam itu, Suryo kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk di depan cermin obsidian yang kini memantulkan bayangan gelap. Ia melihat mata merah menyala di dalam cermin, dan ia merasakan bisikan dingin yang berbisik di telinganya. Sudah waktunya, Suryo. Kau harus membayar. Kau harus memberikan apa yang paling berharga bagimu. Suryo merasa ketakutan. Ia tahu ia akan kalah, tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa ia akan kehilangan segalanya, bahkan jiwanya sendiri. Dengan menghilangnya Bima, Suryo Hadiwinata mencapai puncak kekuasaan absolut. Ia menjadi menteri yang paling disegani dan ditakuti. Tidak ada yang berani menentangnya. Semua orang memuji kepiawaiannya, mengagumi keberhasilannya, dan iri pada kekayaannya yang melimpah. Namun, di balik semua kemegahan itu, Suryo adalah pria yang hancur. Ia dihantui rasa bersalah dan kesepian. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Ia sering mendengar suara Dewi dan Bima memanggil namanya, suara-suara yang perlahan menggerogoti kewarasannya. Abaddon tidak lagi muncul sebagai bayangan tipis, melainkan sebagai sosok yang terus-menerus mendampinginya, berbisik di telinganya, menuntut lebih banyak lagi. Suryo mulai melihat manifestasi fisik dari perjanjiannya. Sebuah sosok bayangan gelap yang ia sebut makhluk cermin, yang merupakan bayangan mengerikan dari dirinya sendiri, mulai muncul di sudut matanya, mengawasinya, menunggunya. Makhluk cermin ini bergerak bebas di dalam rumahnya, terkadang meniru gerakannya, terkadang hanya berdiri diam, menatap kosong. Suryo kini bukan lagi penguasa, tetapi budak dari kekuatan yang ia panggil. Suatu hari, Suryo menerima panggilan dari Prabu. Aku tahu kau telah berbuat sesuatu pada Bima, kata Prabu. Kau telah menjual jiwamu, Suryo, dan sekarang kau akan membayar harga yang tak terbayangkan. Makhluk cermin adalah tanda bahwa Abaddon akan segera datang untuk mengklaim pembayaran terakhir. Suryo merasa ketakutan. Ia mencoba membantah, tetapi suaranya tercekat di tenggorokannya. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Prabu adalah kebenaran. Suryo kembali ke ruang kerjanya. Ia menatap cermin obsidian yang kini memancarkan aura dingin yang lebih pekat. Ia melihat pantulan dirinya, tetapi yang ia lihat bukan lagi wajahnya sendiri, melainkan wajah yang mengerikan dengan mata hitam legam. Ia melihat bayangan gelap yang ia sebut makhluk cermin, kini berdiri di belakangnya, mengawasinya. Suryo mencoba mencari cara untuk melepaskan diri dari perjanjian dengan Abaddon, tetapi setiap usaha sia-sia. Ia mencoba membakar buku kuno itu, tetapi api tak mempan. Ia mencoba menghancurkan cermin obsidian, tetapi cermin itu seolah kebal terhadap segala serangan. Abaddon tertawa.
Suaranya memenuhi seluruh ruangan. Kau pikir bisa lari dariku, manusia? Kau adalah milikku. Jiwa dan ragamu telah kugenggam. Suryo merasa putus asa. Ia tahu ia akan kalah, tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa ia akan kehilangan segalanya, bahkan jiwanya sendiri. Ia duduk di depan cermin obsidian yang kini memantulkan bayangan gelap. Ia melihat mata merah menyala di dalam cermin, dan ia merasakan bisikan dingin yang berbisik di telinganya. Sudah waktunya, Suryo. Kau harus membayar. Kau harus memberikan apa yang paling berharga bagimu. Suryo merasa ketakutan. Ia tahu ia akan kalah, tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa ia akan kehilangan segalanya, bahkan jiwanya sendiri. Ia duduk di depan cermin obsidian yang kini memantulkan bayangan gelap. Ia melihat mata merah menyala di dalam cermin, dan ia merasakan bisikan dingin yang berbisik di telinganya. Sudah waktunya, Suryo. Kau harus membayar. Kau harus memberikan apa yang paling berharga bagimu. Ia berteriak, memohon kepada Abaddon untuk melepaskannya. Tetapi Abaddon hanya tertawa. Kau adalah milikku, Suryo. Jiwamu adalah milikku. Kau akan menjadi budakku selamanya. Suryo merasa putus asa. Ia tahu ia akan kalah, tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa ia akan kehilangan segalanya, bahkan jiwanya sendiri. Malam itu, Suryo kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk di depan cermin obsidian yang kini memantulkan bayangan gelap. Ia melihat mata merah menyala di dalam cermin, dan ia merasakan bisikan dingin yang berbisik di telinganya. Sudah waktunya, Suryo. Kau harus membayar. Kau harus memberikan apa yang paling berharga bagimu. Suryo merasa ketakutan. Ia tahu ia akan kalah, tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa ia akan kehilangan segalanya, bahkan jiwanya sendiri. Suryo kini sadar sepenuhnya bahwa ia telah terjebak. Ia bukan lagi majikan dari Abaddon, melainkan budak yang terperangkap dalam perjanjian yang ia buat sendiri. Keputusasaan menguasai dirinya, membakar sisa-sisa kewarasannya. Ia mencoba melepaskan diri, tetapi setiap usahanya sia-sia. Ia mencoba membakar buku kuno itu di perapian, tetapi api seolah-olah menghindarinya. Bahkan setelah berjam-jam, buku itu tetap utuh, dingin, dan tidak tersentuh. Ia mencoba menghancurkan cermin obsidian dengan palu, memukulnya dengan sekuat tenaga. Namun, setiap pukulan tidak meninggalkan bekas. Sebaliknya, cermin itu memancarkan kilatan cahaya merah yang menyilaukan. Tiba-tiba, dari dalam cermin, muncul tangan-tangan kurus yang mencoba meraihnya. Suryo berteriak ketakutan dan mundur. Ia menyadari bahwa cermin itu bukanlah benda mati, melainkan portal menuju neraka yang ia ciptakan sendiri. Kau pikir bisa lari dariku, manusia? Suara Abaddon bergema, bukan hanya di ruang kerjanya, tetapi di seluruh rumahnya. Kau adalah milikku. Jiwa dan ragamu telah kugenggam. Suara itu terdengar seperti pecahan kaca, menusuk telinga Suryo. Suryo merasa putus asa. Ia tahu ia akan kalah, tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa ia akan kehilangan segalanya, bahkan jiwanya sendiri. Dalam keputusasaan, Suryo menghubungi Prabu. Ia tidak peduli lagi dengan apa yang akan dikatakan Prabu. Ia hanya ingin menemukan cara untuk melepaskan diri dari belenggu Abaddon. Prabu, yang kini sudah sangat tua dan lemah, menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk memutus perjanjian adalah dengan menghadapi Abaddon secara langsung, di dunia Abaddon sendiri, atau menemukan cara untuk mengakhiri kontrak secara paksa. Namun, risikonya sangat besar. Kematian atau kegilaan abadi. Prabu memperingatkan Suryo bahwa makhluk cermin adalah tanda bahwa Abaddon akan segera datang untuk mengklaim pembayaran terakhir. Dia adalah bayangan gelap dari dirimu sendiri, Suryo, kata Prabu. Dia akan mengambil jiwamu dan menyisakan raga yang kosong. Suryo merasa ketakutan. Ia tahu ia akan kalah, tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa ia akan kehilangan segalanya, bahkan jiwanya sendiri. Malam itu, Suryo kembali ke ruang kerjanya. Ia duduk di depan cermin obsidian yang kini memantulkan bayangan gelap. Ia melihat mata merah menyala di dalam cermin, dan ia merasakan bisikan dingin yang berbisik di telinganya. Sudah waktunya, Suryo. Kau harus membayar. Kau harus memberikan apa yang paling berharga bagimu. Suryo merasa ketakutan.
Ia tahu ia akan kalah, tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa ia akan kehilangan segalanya, bahkan jiwanya sendiri. Suryo mengambil sebuah botol minuman keras dan meminumnya hingga habis. Ia merasa pusing, tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin melupakan semua yang terjadi. Namun, setiap kali ia menutup matanya, ia melihat wajah Dewi dan Bima, wajah-wajah yang kini penuh kesedihan dan kebencian. Ia mendengar suara mereka memanggil namanya. "Ayah, kau telah membunuh kami." Suryo berteriak, memohon kepada Abaddon untuk melepaskannya. Tetapi Abaddon hanya tertawa. "Kau adalah milikku, Suryo. Jiwamu adalah milikku. Kau akan menjadi budakku selamanya." Suryo merasa putus asa. Ia tahu ia akan kalah, tetapi ia tidak bisa menyerah. Ia tahu bahwa ia akan kehilangan segalanya, bahkan jiwanya sendiri. Ia mengambil sebuah pisau dan mencoba menusuk cermin obsidian, tetapi pisau itu bengkok seperti karet. Ia merasa bahwa ia tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri. Ia merasa bahwa ia telah menjadi budak dari iblis. Ia tidak tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya, bahkan jiwanya sendiri. Suryo duduk di ruang kerjanya yang gelap. Ia menatap cermin obsidian, dan ia melihat pantulan dirinya yang mengerikan. Ia melihat makhluk cermin, kini berdiri di belakangnya, mengawasinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lari lagi. Ia tahu bahwa ia akan membayar harga yang tak terbayangkan untuk kekuasaan yang ia dambakan. Di malam terakhirnya, Suryo Hadiwinata membuat keputusan. Ia tidak bisa lagi lari, tidak bisa lagi menyembunyikan diri dari takdir yang telah ia ciptakan. Ia akan melawan. Bukan untuk menang, melainkan untuk mengakhiri penderitaannya. Ia duduk di ruang kerjanya yang gelap, di depan cermin obsidian yang kini memancarkan aura hitam pekat, memanggil Abaddon. Prabu telah memberinya satu-satunya harapan terakhir, sebuah azimat kuno, sebuah jimat yang dapat digunakan untuk memanggil Abaddon dan menolaknya dengan sekuat tenaga. "Ini satu-satunya kesempatanmu, Suryo," kata Prabu. "Kau harus memanggil Abaddon, dan saat dia muncul, kau harus menolak semua kekuasaan, kekayaan, dan perlindungan yang telah ia berikan padamu." Suryo tahu bahwa risikonya sangat besar, kematian atau kegilaan abadi. Tetapi ia tidak peduli. Ia hanya ingin mengakhiri semua ini. Suryo memegang azimat itu di tangannya. Ia merasakan energi panas yang mengalir dari azimat itu, dan ia mulai mengucapkan mantra yang diberikan Prabu. Seketika, ruangan bergetar hebat. Buku-buku berjatuhan dari rak, dan lampu-lampu di langit-langit berkedip-kedip. Dari dalam cermin obsidian, muncul bayangan Abaddon, kini bukan lagi bayangan, melainkan sosok humanoid berkerudung gelap dengan mata menyala. "Kau memanggilku, manusia rakus?" desisnya. "Kau ingin apa lagi?" Suryo tidak menjawab. Ia hanya menatap Abaddon dengan tatapan penuh kebencian. "Aku menolak semua yang telah kau berikan padaku," kata Suryo dengan suara bergetar. "Aku menolak kekuasaan, aku menolak kekayaan, dan aku menolak perlindunganmu." Suryo merasakan ada yang salah. "Kau tidak bisa menolakku, Suryo," kata Abaddon. "Kau adalah milikku. Jiwamu adalah milikku. Kau akan menjadi budakku selamanya." Tiba-tiba, dari dalam cermin obsidian, muncul makhluk cermin, bayangan mengerikan dari Suryo sendiri. Makhluk itu menyerangnya, mencoba merasuki jiwanya. Suryo melawan dengan sisa-sisa kekuatannya. Ia mengingat kembali wajah Dewi dan Bima, merasakan sedikit penyesalan yang membakar di dadanya. Ia berteriak, memohon kepada Abaddon untuk melepaskannya. Tetapi Abaddon hanya tertawa. Pertarungan batin antara Suryo dan makhluk cermin itu terjadi. Makhluk cermin mencoba mengklaim sisa-sisa kemanusiaan Suryo. Ia mencoba mengambil ingatannya, emosinya, dan bahkan keberadaannya. Ruangan bergetar, benda-benda beterbangan, dan suara-suara aneh memenuhi udara. Suryo melawan dengan sekuat tenaga. Ia tidak akan membiarkan makhluk cermin mengambil jiwanya. Suryo berhasil melukai makhluk cermin dengan azimat itu. Makhluk itu berteriak kesakitan, dan ia mundur. Namun, Suryo juga terluka parah. Ia jatuh ke lantai, kehabisan tenaga. Makhluk cermin itu tersenyum puas, kemudian menarik Suryo ke dalam cermin obsidian. Ruangan menjadi sunyi. Hanya ada pecahan cermin obsidian yang berserakan di lantai,
dan sebilah azimat kuno yang terbakar habis. Suryo tahu bahwa ia telah kalah. Ia tahu bahwa ia akan membayar harga yang tak terbayangkan untuk kekuasaan yang ia dambakan. Ia tidak tahu bahwa ia akan kehilangan segalanya, bahkan jiwanya sendiri. Ia melihat pantulan makhluk cermin di hadapannya, kini bukan lagi bayangan, tetapi sosok yang sama persis dengannya, namun dengan mata hitam legam dan seringai mengerikan. Suryo merasakan jiwanya ditarik keluar dari raganya, dan ia merasakan rasa sakit yang tak terbayangkan. Ia berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia hanya bisa melihat pantulan dirinya yang tersenyum dingin, dan ia tahu bahwa ia telah menjadi budak dari iblis. Ia tidak tahu bahwa ia akan menjadi korban berikutnya dalam permainan gelap yang dimainkan oleh Abaddon. Suryo menutup matanya. Ia tidak ingin melihat lagi. Ia hanya ingin mengakhiri semua ini. Ia tidak tahu bahwa ia akan membayar harga yang tak terbayangkan, bahkan setelah kematian. Ia tidak tahu bahwa ia akan menjadi tumbal dari ambisi dan keserakahannya sendiri. Keesokan harinya, Suryo Hadiwinata ditemukan tewas di ruang kerjanya. Tubuhnya tergeletak di lantai, kaku dan membiru, dengan ekspresi ketakutan yang abadi di wajahnya. Mata Suryo melotot, seolah-olah ia melihat sesuatu yang mengerikan di saat-saat terakhirnya. Polisi dan tim forensik datang ke tempat kejadian, tetapi mereka bingung. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, tidak ada luka tusuk atau tembakan. Yang paling mengerikan, setelah otopsi, dokter forensik menemukan bahwa semua organ dalam Suryo telah menghilang, seolah-olah jiwanya, raganya, dan bahkan keberadaannya telah sepenuhnya dikonsumsi. Berita kematian Suryo menyebar dengan cepat, mengejutkan seluruh negeri. Masyarakat terkejut, dan banyak yang bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada sang menteri yang tak tersentuh itu. Namun, di balik semua kebingungan itu, ada sesuatu yang lebih aneh. Semua kekayaan dan aset Suryo secara misterius menghilang. Villa-villa, mobil-mobil mewah, dan rekening banknya tiba-tiba kosong, seolah-olah semua itu tidak pernah ada. Kasus-kasus korupsi yang pernah menjeratnya kembali dibuka, dan bukti-bukti baru secara misterius muncul dari balik bayang-bayang. Dokumen-dokumen penting yang dulunya hilang kini ditemukan di tempat-tempat yang tak terduga, dan saksi-saksi kunci yang dulunya bungkam kini tiba-tiba berani bersaksi. Suryo yang selama ini tak tersentuh oleh hukum, kini diadili di mata publik, bahkan setelah kematiannya. Beberapa hari kemudian, Prabu, yang telah mengetahui takdir Suryo, datang ke rumah itu. Ia berjalan menuju ruang kerja Suryo, dan ia melihat sisa-sisa cermin obsidian yang berserakan di lantai. Prabu mengambil salah satu pecahan cermin dan melihat pantulan dirinya. Ia melihat pantulan dirinya yang lelah, tetapi di belakangnya, ia melihat bayangan gelap dengan mata merah menyala, seolah-olah Abaddon telah menemukan rumah baru. Prabu melempar pecahan cermin itu, dan ia pergi, tahu bahwa ia tidak bisa melakukan apapun lagi. Cerita kematian Suryo menjadi pelajaran yang mengerikan bagi setiap pejabat yang tergiur akan kekuasaan. Mereka yang bersekutu dengan iblis, pada akhirnya akan menjadi tumbalnya sendiri. Ambisi yang tidak terkendali, terutama yang melibatkan perjanjian gelap, akan selalu berakhir dengan kehancuran total. Malam-malam setelah kematian Suryo, banyak orang yang tinggal di sekitar rumahnya melaporkan mendengar suara-suara aneh. Mereka mendengar suara tangisan, suara teriakan, dan suara bisikan-bisikan yang mengerikan. Mereka melihat bayangan-bayangan gelap yang melintas di jendela rumah Suryo. Mereka mengatakan bahwa rumah itu kini dihantui oleh jiwa-jiwa yang telah dikorbankan Suryo untuk kekuasaannya. Suryo Hadiwinata telah membayar harga yang tak terbayangkan untuk kekuasaan yang ia dambakan. Ia tidak hanya kehilangan nyawanya, tetapi juga jiwanya. Ia tidak tahu bahwa setelah kematiannya, ia akan menjadi budak abadi Abaddon, terperangkap dalam neraka yang ia ciptakan sendiri. Ia tidak tahu bahwa ia akan dihantui oleh jiwa-jiwa yang telah ia korbankan. Ia tidak tahu bahwa ia akan menjadi tumbal dari ambisi dan keserakahannya sendiri. Kisah Suryo adalah pengingat bahwa tidak ada jalan pintas menuju kekuasaan. Bahwa setiap pilihan yang kita buat akan memiliki konsekuensi. Bahwa setiap perbuatan jahat yang kita lakukan akan kembali menghantui kita. Dan bahwa setiap perjanjian gelap yang kita buat akan menuntut harga yang tak terbayangkan. Suryo telah membayar harga itu, dan ia akan membayar harga itu selamanya.